Saudara, dalam wawancara eksklusif program Satu Meja, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan penyidik sempat takut mengusut kasus tewasnya Brigadir Yosua karena saat itu Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai polisi, Kadif Propam Polri. Kapolri menyebut Sambo berupaya untuk menghalang-halangi penyelidikan dan melakukan intimidasi. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan, kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu, proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat, itu mulai bisa terjawab. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyebut Barada Eliezer sempat mempertahankan skenario yang dirancang oleh Verdi Sambo karena dijanjikan akan dilindungi. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka dan Verdi Sambo dimutasi, Barada Eliezer menyatakan mau mengubah keterangannya. Saudara Richard, yang sempat saya panggil juga. Dipanggil oleh Pak Kapolri? Iya, saya tanyakan dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenarionya saudara FS. Oh, awalnya memperkuat skenario FS? Iya. Pada saat itu, setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya, dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS? Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi, yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang, kita serahkan kepada tim pada saat itu, kemudian dia menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu, karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Oh, oke. Ya, si Richard, saya siap, kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Ya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah, dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah, itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian
mulai merubah keterangannya dan akhirnya kasus ini bisa terungkap.